Bismillah, pada malam hari ini kita masuk ke pembahasan, masih membahas tentang nikah, pernikahan, akad dan segala macam hal-hal yang ada di dalamnya tentunya. Pada malam ini masuk ke bab talak, cerai. Saya bacakan dulu Arabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa talaqul dharbani sharihun wa kinayatun. Fasarihu salah satu al-fazin at-talaqu wal firahu was-sarahu wala yantaqiru sarihu talaqi ilan niyati wal kinayatu kullu lafzin ihtamal talaqa wa ghairuhu wa yantaqiru ilan niyati. Jadi malam ini kita bahas tentang talak atau cerai bahasa Indonesianya. Ada dua macam jenis cerai atau ungkapan cerai talak. Yang pertama ungkapan talak yang secara jelas diungkapkan, betul-betul keluar perkataan talak atau cerai atau pisah. Yang kedua kinayah, sindiran. Jadi dia tidak mengatakan saya talak kamu, saya cerai kamu, tidak, tapi dengan perkataan-perkataan sindiran. Di sini dijelaskan kalau talak yang jelas, fasore itu talak yang jelas itu dalam bahasa pada tiga lafaz, talak, firoh atau sarah, yang artinya bermakna pisah, putus, cerai. Dan yang seperti ini wala yang takiru sore tolak ilan niyat, dan tidak butuh talak yang jelas, talak yang dengan lafal-lafal jelas ini tidak butuh kepada niat. Artinya ketika sudah mengatakan kamu saya cerai, kamu saya talak, nah yang seperti ini sudah jatuh talak meskipun nggak ada niat, meskipun tanpa ada niat, dalam keadaan marah misalnya langsung keluar dari mulut sang suami. Makanya ini hati-hati ya kalau ucapan talak ini, meskipun tidak ada niat, kalau sudah mengatakan kamu saya cerai, nah itu sudah jatuh talak langsung. Beda dengan yang kinayah. Kalau yang kinayah misalnya kamu pulang saja ke rumah orang tuamu, biasanya kan seperti itu. Nah itu kalau nggak ada niat ya itu belum jatuh talak. Tapi kalau sudah betul-betul ada perkataan talak, nah itu terjadilah talak meskipun tanpa niat. Makanya kalau dalam hadis itu ada salasun jidduhunna jiddun, ada tiga macam perkara yang apabila dilakukan jidduhunna, dilakukan dengan sungguh-sungguh, yaitu akan terjadi jidduhunna jiddun. Sungguh-sungguhnya dilakukan, diucapkan, itu betul-betul terjadi. Wa hazluhunna jiddun, dan juga meskipun itu diucapkan dengan candaan, hazluhunna, meskipun tidak dengan sungguh-sungguh mengucapkannya, tapi kalau itu yang betul-betul diucapkan, yaitu terjadi. Yang pertama nikah, yang kedua talak, yang ketiga itqon, atau memerdekakan budak. Nah, kalau yang ketiga ini sudah nggak ada zaman sekarang. Yang pertama nikah, itu meskipun ya hanya pura-pura saya nikahkan kamu dengan mas kawin sekian, ya misalnya di sinetron tuh ada ungkapan seperti itu, ada prosesi dan sebagainya. Tapi kalau misalnya walinya itu betul ada, dan juga ada akadnya, ada saksinya, ya itu terjadi pernikahan dalam film-film itu. Tapi kan biasanya kalau yang di film-film itu ya meskipun ada akad, ada ucapan,
tapi kan walinya kan tidak ada, soalnya hanya ya etok-etok saja. Tapi kalau misalnya yang pas di film itu walinya yang jadi pemeran walinya itu wali betulan, wali ada nasabnya bapaknya, itu jadi pernikahan itu. Nah, meskipun hanya sekadar film-filman ya, hanya sekedar membuat film. Tapi kalau memang walinya ada, saksinya ada, ya itu sudah jadi pernikahan. Seperti saya pernah dengar saya pernah nonton itu ada cerita di salah satu kampus ya, salah satu kampus di Saudi. Ya, ini sebenarnya hanya buat konten saja, tapi dia mengatakan jadi ceramah dalam kuliahnya itu si Syekh itu mengatakan jadi ada 3 hal yang kalau diucapkan dengan sungguh-sungguh ya itu terjadi, ya, tapi diucapkan dengan main-main juga itu terjadi. Yang pertama nikah, yang kedua talak, yang ketiga itkun, memerdekakan budak. Lalu si mahasiswanya ini tanya, contohnya kalau yang pernikahan itu bagaimana? Yang pernikahan itu bagaimana contohnya? Lalu si syekhnya itu ngomong kepada siswanya, mahasiswanya, angkah tuka wazawaz tuka bimahri hadza. Masuk si mahasiswa tadi menjawab, mobil itu seperti itu. Nah itu kata mahasiswanya, mana anaknya? Syekh, anakmu mana? Anakmu sudah jadi istri saya. Meskipun hanya contoh, tapi kan itu Syekh itu kan walinya. Syekh itu walinya, dan juga maharnya disebutkan. Ya, meskipun kalau perempuannya nggak ada, kalau pernikahan ya perempuan itu nggak wajib ada. Yang penting ada walinya, dan teman-teman semua jadi saksi ya, betul ya. Nah, ya jadi saksi ya, sudah terjadi itu. Ya meskipun enggak niat menikahkan, kalau sisanya hanya memberikan contoh. Sisanya itu memberikan contoh. Kalau pernikahan itu lafalnya seperti ini, saya nikahkan kamu dengan anak perempuanku dengan mas kawin sekian. Lalu kata si mahasiswa tadi, hobi itu udah sah terjadi pernikahan, meskipun nggak niat. Ya, karena mencontohkan, dan si syekhnya itu punya anak perempuan wali ya, si muridnya itu nagih, Syekh, putrimu mana? Putrimu sudah jadi istri saya. Oh enggak bisa seperti itu kata syekhnya. Loh, kan hadisnya seperti tadi, salah sunjidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. 3 hal yang sungguh-sungguhnya diucapkan, jadi itu betul-betul terjadi. Dan wa hazluhunna, dan candaannya pun kalau itu diucapkan itu terjadi. Nah itu kan betul-betul ada walinya, ada apa, calon pengantinnya, calon mempelainya, ada seperti itu. Begitu juga talak. Nah, talak itu meskipun enggak ada niat juga, tapi kalau diucapkan kamu saya talak, itu terjadi talak. Kalau dia mengucapkan secara jelas, sorry ya, kalau di sini, kecuali talak yang lafal kinayah. Kamu pulang saja ke rumah orang tuamu sana misalnya. Nah itu kalau nggak ada niat, talak itu nggak terjadi talak. Tapi kalau jelas lafalnya, kamu saya talak, itu terjadi talak. Nah dalil-dalil talak itu ya, meskipun di sini dijelaskan liwuru dihadil alfat fisyar'i. Jadi talak itu secara syariat dalilnya adalah tikrorha taqarru liha fil Qur'an bimana tolak. Ya ayuhan nabiyyu idza talaqtum nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna. Baik Nabi, apabila kalian mentalak istri-istrimu, maka talaklah mereka, dan juga berikan masa iddahnya. Lalu dalam hadis lain, dalam ayat lain, jadi ada lafal-lafal talak yang sharih yang jelas itu. Kalau tadi yang tolak tumuhun, fatalliquhun, tapi di ayat lain pakainya wa usarihkunna sarahan jamila, dan pisahkanlah mereka sarahan jamila, dengan perpisahan yang baik. Atau fariquhunna bima'ruf. Jadi ada kata fariqu, yang pisahkanlah mereka dengan ma'ruf. Jadi ada macam-macam sigor atau kosakata yang digunakan
oleh orang Arab, oleh Al-Quran khususnya untuk mengucapkan talak yang jelas itu ada talak, ada salah, salahnya pisah, ada farik, perpisahan juga, itu sama-sama maknanya sama-sama talak yang jelas, bukan talak kinayah atau talak sindiran. Nah, kalau yang sindiran al-kinayah kullu lafzin ihtamala tolak wa ghairuhu wa yahtafiru ila niyatin. Kalau yang talak yang kinayah, talak yang pakai sindiran itu dia tidak dianggap talak selagi tidak dibarengi niat. Kalau dibarengi niat itu terjadi talak. Misalnya ilhaqi bi ahliki, ya, temui keluargamu sana, atau ya, pulang ke keluargamu sana, atau anta bi imrati, kamu bukan istriku, itu kan sindiran, kamu bukan istriku. Kalau kelakuanmu gitu, kamu bukan istriku, misalnya. Itu masih dianggap sindiran, talak kinayah. Nah, itu jatuh talak kalau enggak, tergantung suaminya. Kalau suaminya mengucapkan itu niatnya talak, jatuh talak. Tapi kalau tidak, ya belum. Antakoliyah, kamu sendiri kalau gitu. Antakoliyah, kamu sendiri saja kalau gitu. Ya, itu macam-macam kalau bahasa di Indonesia. Ya, kamu kalau kelakuan seperti itu, kamu bukan istri saya. Sudah pulang saja kamu ke rumah orang kamu, misalnya seperti itu. Nah, itu masih tetap dianggap sebagai ungkapan yang belum bermakna talak secara jelas. Masih dianggap sebagai sindiran, kinayah kalau bahasa kitabnya di sini, talak kinayah. Tapi kalau memang ketika mengucapkan seperti itu, dia dengan niat mata istrinya itu sudah jatuh talak. Kalau mengucapkan seperti itu ya saya beberapa kali sering kalau misalnya pas ada tamu di sini, saya sering bilang ke istri saya, ya sudah kamu pulang ke rumah ibu dulu. Seperti itu. Nah, kalau itu dianggap talak ya nggak bisa, karena kan nggak niat. Tapi kalau yang mengucapkan seperti itu ya harus betul-betul memang ada niatnya. Nah, di sini Rasulullah pernah mengucapkan talak dengan kinayah. Jadi Rasulullah itu ya, pernah juga mentalak seseorang. Di sini ada hadis dikatakan lima rawahu al-Bukhari, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anak Al-Jun, bahwasanya ada anak perempuan Al-Jun. Di sini ada nama orang nama Jun, putrinya Al-Jun. Lima udkhilat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dana minha. Ini kan sudah terjadi pernikahan. Kemudian anak perempuannya Al-Jun ini masuk kamar bersama Rasulullah wa dana minha, dan Rasul mendekatinya. Lalu anak perempuan ini berkata, sudah nikah, jadi Rasulullah sudah menikah dengan salah seorang perempuan anaknya. Kalau di sini bahasa hadisnya Al-Jun. Nah, lalu ketika Rasul ingin mendekati, ini sudah terjadi istilahnya apa? Ya, malam pertama. Nah, perempuan ini istilahnya risih mungkin. Di sini perempuan ini berkata, "A'udzubillahi minka." Nah, saya berlindung kepada Allah darimu. Jadi Nabi ini ada cerita seperti ini. Nabi menikahi seseorang, lalu ketika ingin melakukan hubungan suami istri malam pertama, istrinya Nabi itu nggak mau. A'udzubillahi minka, kata istrinya Nabi. Aku berlindung dari Allah, aku berlindung kepada Allah darimu. Jadi istrinya nggak mau saat itu. Lalu Rasul berkata, "Laqad uddi bi'azimin." Nah, kamu telah berlindung, maksudnya berlindung bi'azimin, dengan perkara yang besar. Berlindung dengan Allah, maksudnya berlindung dengan Allah karena ada saya, maka kamu bilang na'udzubillah gitu kan. Jadi pernah Rasul begitu kan.
sama istrinya. Di sini nggak disebutkan namanya, cuma Ibnatul Jun, perempuannya Al-Jun. Lalu Rasul berkata, ilhaqi bi ahliki, ya sudah kamu temui saja keluarga. Ini lafal kinayah, lafal sindiran. Tapi karena Rasulullah niatnya langsung mentalak istrinya, ya sudah terjadi talak. Dan ini talak yang dikatakan talak sebelum dukhul, ya sebelum dukhul, talak sebelum terjadi hubungan suami istri. Kalau yang seperti ini sudah tidak ada masa iddah. Kalau yang seperti ini itu talak kinayah. Dan itu harus ada dibarengi dengan niat, karena kalau tidak ada dibarengi dengan niat yang seperti ini ya enggak jatuh talak. Misalnya Rasulullah itu kan pernah dulu dengan Aisyah itu meminta Aisyah pulang ke rumah bapaknya, ke rumah Abu Bakar. Itu kan pernah ketika terjadi kalau cerita sejarah itu hadisul ifki, berita bohong. Hadisul ifki itu ya bahasa sekarang hoax yang terjadi ketika dalam perjalanan perang. Kebetulan yang ikut saya satu Aisyah, ketika diundi yang ikut Aisyah dari beberapa istri Nabi. Dalam perjalanan itu mungkin ceritanya panjang, atau dalam hadis Bukhari itu panjang sekali. Aisyah pernah berhenti untuk buang hajat, kemudian ya kan pasti menjauh dari rombongan. Kemudian ketika sampai ke posisi unta yang ada pelananya tinggi, kan biasanya kalau istri Nabi pakai ada kotaknya itu lah ya, kayak seperti tendanya, tandunya itu. Sudah dekat situ, dia melihat kok anting saya, kalung saya kok nggak ada. Akhirnya dia kembali ke sana. Nah, sahabat-sahabat yang membawa unta itu ya mengira Aisyah sudah ada di situ. Ya, karena beratnya juga kan nggak terasa, karena sana Aisyah diceritakan ya ada ataupun tidak ada itu nggak, ya beratnya itu nggak bertambah, karena dia katakan ya bisa diinfokan kalau Aisyah itu langsing orangnya, jadi nggak bertambah beratnya unta itu. Jadi sahabat nggak tahu Aisyah sudah naik atau tidak. Akhirnya ya Aisyah ketinggalan karena mencari kalungnya itu. Nah, saat itu ada seorang sahabat, Sofyan namanya, Sofwan itu dia juga kebetulan ketinggalan di belakang. Di tengah-tengah jalan itu melihat Aisyah sendirian. Ya akhirnya kaget ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketinggalan dari rombongan, kemudian datang. Nah, akhirnya ya dibawa dikawal sampai menemui rombongan. Nah, disitulah terjadi hadisul ifki, ya, cerita bohong, cerita hoax. Nah, ya, jadi sahabat-sahabat itu banyak yang menggosipi lah pokoknya. Aisyah telah melakukan zina dengan Sofwan. Nah, ya, pokoknya tersebar gosip itu sampai Nabi pun nggak berani komentar sampai nunggu ada wahyu. Ya itu sampai sebulan lebih itu Nabi menunggu ada wahyu kalau bahwasanya betul-betul Aisyah tidak melakukan apa-apa. Jadi selama sebulan lebih, dan Aisyah salah satu minta izin kepada Nabi untuk pulang ke rumah orang tuanya, karena di luar udah gosipnya sudah kemana-mana. Bayangkan seorang Rasul digosipi ya, istrinya melakukan hubungan zina dengan sahabat lainnya, dan seperti itu. Ya itu tersebar gosipnya sampai sebulan lebih. Kalau misalnya langsung dapat wahyu selesai urusan, itu kan Allah menunda wahyunya. Sampai Aisyah itu pulang ke rumah Abu Bakar kan bapaknya Aisyah ya, jadi minta izinnya, sudah kamu pulang aja dulu ke rumah orang tua. Nah, kalau yang ini kan beda dengan hafal yang tadi. Jadi kalau yang tadi kan akhirnya dah kamu pulang dulu ke rumah orang tua. Jadi kan Rasul istilahnya mempertimbangkan, karena Rasul juga pernah menunggu wahyu, kemudian meminta saran kepada sahabat-sahabat baiknya bagaimana. Kan Rasul juga kan nggak tahu yang terjadi seperti apa, dan nggak ada saksi. Jadi orang-orang fitnah pun kan itu kalau nggak ada saksi kan nggak bisa. Ya, akhirnya baru sekitar 1 bulan lebih itu baru turun surat An-Nur ya, An-Nur ayat 11 sampai sekian itu yang akhirnya mengatakan. Nah, jadi ketika datang wahyu baru satu Rasul dan Aisyah sudah di rumah, maksudnya Aisyah sudah pulang ke rumah. Lalu Rasul tersenyum karena beberapa bulan Rasul sudah panik. Akhirnya Rasul tersenyum,
mengatakan faqad bara'allahu minka. Jadi Allah sudah membebaskan kamu, kata Rasul. Artinya membebaskan ya tidak terbukti, jadi Allah yang tahu. Jadi sampai akhir surah An-Nur itu, sampai ujung ayatnya itu yang mengatakan wal khabithatu lil khabithina wal khabithuna wal khabithuna lil khabithat. Perempuan-perempuan yang jelek itu untuk laki-laki yang jelek, perempuan-perempuan laki-laki yang jelek itu untuk perempuan yang jelek. Wa thayyibat lil thayyibin wa thayyibuna lil thayyibat. Dan laki-laki yang baik itu untuk perempuan yang baik, dan perempuan yang baik itu untuk laki-laki yang baik. Itu kan untuk mengilustrasikan Nabi itu perempuan yang Nabi itu laki-laki yang baik, ya pasti istri juga baik. Kalau perempuan yang jelek ya pasti suami juga jelek. Ulaika mubarrahum. Ini mereka itu kata Allah, ulaika mubarrahum minal qauli. Jadi mereka itu mubarrahum min qaulihim, ya, mereka itu terbebas dari ucapan, dari fitnah-fitnah sahabat-sahabatnya itu. Maghfiratun wa ajrun karim. Jadi mereka itu dapat ampunan dan mereka dapat pahala yang mulia. Ini sudah sini Allah sudah langsung menjelaskan ulaika mubarrahun min qaulihim. Jadi Allah sudah membebaskan Aisyah dan sahabat yang tadi Sofwan itu dari fitnah-fitnah mereka. Nah, itu sudah berdasarkan ayat itu. Lalu Rasul sudah puas, maka sudah turun wahyu. Nah, apa yang dikatakan Rasul tadi, kamu pulang aja ke rumah bapakmu Abu Bakar. Dan itu Rasul nggak ada niat untuk talak. Nah, berarti itu kan belum terjadi talak. Karena kalau kinayah, kullu lafzin ihtamala talaq wa ghairahu, segala lafal yang memungkinkan ada makna talak di sana, yaftaqiru ila niyati. Nah, tapi dia butuh kepada niat. Itu kalau talak kinayah. Sedangkan talak yang sore, yang jelas, kamu talak, kamu saya talak, kamu saya cerai, kamu saya pisah sama kamu, itu sudah masuk talak yang jelas. Itu tidak perlu niat. Yang kata Nabi, jidduhunna jiddun, diucapkan sungguh-sungguh ya terjadi. Hazluhunna jiddun, kalau diucapkan dengan bercanda juga itu terjadi. Itu makanya hati-hati. Dan talak itu ya sesuatu yang dibenci Allah, ya, abghadul halal. Indah Allah tolak segala sesuatu abghadul halal, apa bahasa Indonesia, perbuatan halal yang dibenci Allah adalah talak. Itu halal tapi dibenci oleh Allah. Makanya dalam talak itu kan ada beberapa tahap ya, memang untuk ada untuk masa rujuk kembali, untuk ada masa-masa pertimbangan kembali itu bagaimana, sehingga nanti ada masa rujuknya. Kemudian dalam lafal ini juga dijelaskan wa nisa'u fihi dharbani, dharbun fi talaqihinna sunnatun wa bid'atun. Para istri-istri itu di dalam talak ada dua macam. Dharbun fi talaqihinna sunnah. Yang jenis pertama, di dalam talaknya itu sunnah. Maksudnya sunnah ini yang talak yang sesuai dengan syariat. Wa bid'atun, dan bid'ah. Bid'ah ini maksudnya talak yang tidak sesuai syariat. Wa hunna zawatul haidh. Nah, untuk yang tidak sesuai syariat itu zawatul haid, perempuan yang sedang haid, itu yang bid'ah, talak bid'ah namanya. Fasunah ayuki at-talaq fi tuhrin ghairi mujami'in fihi. Nah, talak yang sunnah maksudnya bukan ada talak wajib, talak sunnah, enggak, maksudnya talak yang disyariatkan itu ayuki at-talaq, itu seorang suami menjatuhkan talak fi tuhrin ghairi mujami'in fihi, di dalam keadaan suci dan dia tidak melakukan hubungan suami istri. Talak itu memang syariatnya dilakukan dalam keadaan suci, dan saat suci itu tidak dalam keadaan melakukan hubungan suami istri. Jadi dalam keadaan suci tapi sudah melakukan hubungan suami istri, lalu talak itu enggak diperkenankan dalam Islam.
Tapi kalau yang bid'ah, talak yang bid'ah atau talak yang tidak sesuai dengan syariat, ayuki'at tolaqo, talak yang dijatuhkan oleh suami fil haidhi, di dalam masa haid, au fi tuhrin jama'a fihi, atau di dalam masa suci tapi dia sudah melakukan hubungan suami istri. Nah itu yang enggak diperkenankan. Ya sebetulnya kalau di beberapa kitab itu ada penjelasan mengapa harus dalam masa haid, tidak dalam masa suci. Mengapa harus dalam masa suci? Kalau masa haid itu tidak boleh, ya. Karena kalau ditalaknya waktu masa haid itu akan memperpanjang masa iddah. Karena kan masa iddah kalau Syafi'i salah satu quru itu dalam hitungan 3 kali suci. Jadi kalau ketika talaknya masa haid itu kan mulai menghitung iddahnya mulai ketika dia haidnya sudah selesai. Misalnya ini sudah haid, sedangkan sucinya misalnya 5 hari ke depan, itu sudah menambah masa iddah yang panjang. Makanya yang sesuai sunnah atau sesuai syariatnya, talak itu dijatuhkan pada saat perempuan itu suci dan belum berhubungan. Jadi ketika suci itu belum berhubungan. Tapi kalau sudah ketika suci itu berhubungan juga nggak diperbolehkan. Karena apa ya? Karena kalau yang sudah suci kan yang dilarang itu dua jenis tadi. Ketika sedang haid, itu alasannya dalam pendapat ulama, ketika sedang haid dia dijatuhkan talak itu karena nanti akan memperpanjang masa iddah. Tapi kalau dia sedang suci dan sudah ketika masa sucinya itu dia sudah melakukan hubungan suami istri, nah itu nggak boleh juga melakukan talak. Karena apa ya? Karena khawatir ketika sudah melakukan hubungan suami itu malah di sana ada anaknya, ada benih kehamilan anaknya. Itu makanya yang tidak diperbolehkan. Kalau sudah ada jelas-jelas ada benihnya, misalnya itu betul-betul jadi benihnya, nah itu kan akan ada merugikan istilahnya, merugikan gaya perempuan, itu merugikan calon bayinya itu dan sebagainya. Makanya tidak diperbolehkan. Kalau dalam fikih di sini jelaskan yang disebut dengan talak bid'ah, talak yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Talak sunnah, talak yang sesuai dengan ajaran Islam. Nah, tapi ada juga yang dikatakan wa darbun laisa fi talaqihinna sunnatun wala bid'atun. Ada juga macam jenis yang tidak ada di dalam talaknya itu sunnah atau bid'ah. Tidak, maksudnya talaknya ya nggak ada ketentuan syariat ini boleh atau enggak, yaitu kuna arbaun asawiratu. Jadi mau talak kapan saja kalau ini boleh, maksudnya entah itu masa haid, masa tidak haid. Yang pertama asawiratu, anak kecil, maksudnya anak kecil yang belum balik, belum ada. Kan ada ya kalau di Arab itu biasanya belum haid juga dinikahi tau, yang belum keluar haid sudah dinikahi. Nah, yang seperti ini kan nggak perlu nunggu masa haid atau masa suci, itu nggak ada pertimbangan gitu. Wal ayisatu, yang berikutnya al ayisnya perempuan yang sudah menopause ya, sudah terhenti masa haidnya. Nah itu kan sudah nggak ada ukuran haidnya kapan, sucinya kapan, ditalak kapan saja. Kalau maksudnya kalau akan terjadi talak itu nggak perlu melihat nggak perlu melihat masa haid atau masa suci, itu nggak perlu melihat. Wal hamilu, nah begitu juga perempuan yang sedang hamil. Nah, perempuan sudah hamil jelas sudah hamil, sudah beda dengan yang tadi. Kalau tadi kan dalam masa suci kemudian melakukan hubungan suami istri itu belum kelihatan hamil, tapi dilakukan talak itu nggak boleh. Tapi kalau sudah hamil ya boleh saja misalnya karena terjadi sesuatu yang tidak memungkinkan untuk meneruskan hubungan rumah tangga, sudah jelas hamil. Nah itu nggak perlu menunggu masa haid atau masa suci, karena kan nggak ada kaitannya dengan masa suci. Jadi sudah jelas, karena nanti iddahnya kan jelas. Kalau yang hamil iddahnya ayat doa hamlahunna sampai melahirkan, kan jelas kalau itu masa iddahnya. Wal muhtali'atul lati lam yadkhul biha, wal muhtali'ah ini perempuan yang minta gugat cerai, perempuan yang minta gugat cerai, khulu yang minta khulu, yang dia belum melakukan hubungan suami istri. Nah, itu kapan saja boleh kan, karena nggak ada
benih yang ada di sana, jadi boleh kapan saja. Itu kalau masalah talak seperti itu. Jadi mengapa dikatakan nggak boleh ditalak ketika masa haid? Nah, di sini ada Rasul bersabda dari Imam Bukhari, riwayat Bukhari, marwahul Bukhari wa Muslimun an Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anna talaqam ra'atahu wa hiya haidun, bahwasanya Abdullah bin Umar mentalak istrinya wahya haid, dan sementara istrinya dalam keadaan haid. Allah di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasala Umar bin Khattab, jadi bapaknya tadi kan yang mentalak istrinya itu Abdullah bin Umar, lalu bapaknya mengadu kepada Rasulullah. Fasala Umar bin Khattab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzalik, lalu sahabat Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah tentang itu, maksudnya tentang ketika si anaknya Umar radhiyallahu anhu, yaitu Abdullah, dia mentalak istrinya pada masa haid. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, murhu fal yurajiha, minta dia untuk kembali lagi kepada istrinya. Nah, jadi talaknya ini belum jadi, artinya belum sesuai syariat. Summa yumsikha hatta tabqura, lalu dia hendaknya yumsikha, memegang atau apa ya, menjaga istrinya itu, artinya tidak mentalak dulu sampai dia suci dari haid. Semata itu semata tabqura, kemudian dia haid, kemudian dia suci. Jadi suruh nunggu sampai suci dulu. Kata Rasul, summa insya amsaka ba'dun, lalu setelah dia suci kalau mau ya tetap nggak usah terjadi perceraian itu. Fa insya talaqa qabla ayyamassa. Tapi kalau kamu mau, ini memang betul-betul sudah tidak bisa dimungkinkan untuk melanjutkan hubungan, talaqa qabla ayyamassa. Ya sudah, ketika masa suci itu kamu talak dia sebelum dia menyentuh, ya, maksudnya sebelum dia melakukan hubungan suami istri. Nah, itu jadi caranya mentalak begitu syariat Rasulullah. Fatil kalau iddatul lati amarallahu an tutallaq lahan nisa. Maka demikianlah iddah yang diperintahkan Allah untuk orang mentalak istri-istrinya. Biqauli ta'ala, dengan firman Allah, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumuhunna fatalliquhunna li'iddatihinna. Wahai para nabi, apabila kalian mentalak istri-istri kalian, maka talaklah mereka li'iddatihinna, karena masa iddahnya. Jadi yang dimaksud untuk menghitung iddah tadi itu masalahnya. Karena kalau ketika haid, itu kan nggak bisa dihitung iddahnya, jadi hitungan masa haid itu nggak bisa dihitung, karena menghitungnya harus setelah suci baru mulai menghitung. Nah, itu yang jadi permasalahan. Yang bingung kan ketika kita dihadapkan dengan dua hukum yang ada di Indonesia ini. Nah, kan kalau akan terjadi perceraian kan harus ke pengadilan agama. Nah, itu mau menjatuhkan talaknya kapan, kemudian talak itu kan harus ada surat cerai dari pengadilan agama kalau untuk pemerintah, untuk kategori pemerintah di Indonesia. Nah, itu mulai menghitung iddahnya mulai ketika pas menjatuhkan saat di rumah, misalnya kamu saya talak, atau saat terjadi putusan hakim di pengadilan agama. Nah, itu kan ada dua istilah hukum itu yang bingung ya kalau di Indonesia. Ya memang kalau karena terjadinya mulai dari munculnya surat cerai itu, ya kalau di hukum istilahnya hukum positif kita, yang mulainya dari situ. Tanggal surat cerai itu tanggal berapa? Nah, itu kan nanti dihitung. Misalnya kalau sang suami kalau mau menikahi kan bebas ya, kalau suami ya. Nah, tapi kalau istri ya yang beratnya di situ. Kalau istri kan kalau misalnya mau menikah lagi, ya nunggu masa iddahnya dilihat dari
surat cerai tersebut. Kan istri pun kalau mau menikah kan itu KTP-nya harus diganti dulu tuh, harus diganti statusnya janda dulu. Dan jandanya itu kalau dia mau menikah lagi dilihat surat cerainya itu perkara, kan dihitung masa iddahnya kalau dia dalam keadaan normal atau tidak dalam keadaan hamil, ya berarti salah satu puruh dari 3 kali suci itu kalau Syafi'i, mazhab Syafi'i. Dan itu yang diberlakukan di KHI di Indonesia, namanya KHI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Biasanya yang terkait dengan hukum-hukum pernikahan, waris itu semua di KHI yang ada di KUA atau di pengadilan agama, itu merujuknya kepada fikih Syafi'iyah. Jadi salah satu puruhnya itu ya 3 kali masa suci, meskipun di mazhab lain Malik itu salah satu puruh itu diartikan 3 kali masa haid, tapi yang di Indonesia itu diartikan 3 kali masa suci. Nah itu yang repotnya nanti melihatnya dari surat cerai itu, meskipun di rumahnya itu sudah ditalaknya lama misalnya, udah pisah ranjangnya udah mau saya tahu, tapi kan harus ada proses gitu, harus ada proses. Dan kalau secara hukum nasional, hukum konvensional kita memulai iddahnya dari tanggal surat cerai. Nah, itu yang terjadi di Indonesia. Oke, sampai sini dulu, ada pertanyaan? Ya Pak, pesan tentang surat tadi orang baik itu orang baik orang baik ada ayat juga bahwa istri makhluk dan istri Nuh itu termasuk contoh istri ya. Nah kemudian yang jadi pertanyaan adalah apa motivasi dari surat bahwa orang baik itu untuk orang baik, orang jelek untuk orang jelek. Kalau misalnya ada contoh lain istri-istri Nabi Lut ya, terima kasih pertanyaannya. Nah, jadi memang ayat ini kalau dalam usul fikih itu ada istilahnya ilmu asbabun nuzul, dalam ilmu asbabun nuzul ada istilah al-ibrah bi khususi sabab la bi umumil lafzi, atau al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Nah, yang dijadikan ukuran itu adalah sabab yang khusus, bukan lafal yang umum, atau yang dijadikan ukuran itu adalah lafal yang umum, bukan sebab yang khusus. Nah, itu kaidah dalam ilmu asbabun nuzul, namanya asbabun nuzul. Nah, terkait dengan ayat ini surat An-Nur ayat 26 al-khabithatu lil khabithina al-khabithatu al-khabithuna al-khabithina lil khabithat at-thayyibatu lit-thayyibin at-thayyibuna lit-thayyibat. Nah, ini turun dalam kitab Jalana Asbabun Nuzul. Ayat ini turun hanya untuk mengkantor kasus Aisyah dengan sahabat yang bernama Sofwan tadi. Nah, jadi kalau dalam ilmu asbabun nuzul yang ada kaidah usul fikih nanti al-ibrah bi khususi sabab la bi umumil lafzi, yang dijadikan pedoman adalah sebab yang khusus, bukan lafal yang umum. Jadi ayat ini nggak bisa dipakai secara umum. Orang-orang baik itu dapatnya yang baik, orang buruk dapatnya orang yang baik. Karena kenyataan di dunia, Nabi pun kan seperti itu. Nabi Lut baik, punya istri tidak baik. Nabi siapa lagi? Nabi Nuh ya termasuk Nabi Nuh, baik, punya istri tidak baik. Kan banyak yang seperti itu, apalagi ya di sekitar kita lah, nggak usah jauh-jauh. Ada yang istrinya solehah sekali, tapi suaminya mabuk-mabukan, ya, judi, kan banyak seperti itu. Berarti ayat itu nggak cocok dong, ya, kan nggak seperti itu. Makanya dalam kaidah asbabun nuzul dan usul fikih ada yang dijadikan pedoman adalah sebab yang khusus. Sebabnya khusus kan, sebabnya adalah Aisyah
tadi, kasus Aisyah tadi. Sedangkan bukan sebab yang umum, karena kalau yang dijadikan ayat itu nggak bisa dipukul rata secara umum saja ya, sama sebabnya, karena dalam sebab nuzul ada yang sebabnya khusus, nah tapi itu bisa dipakai secara umum. Seperti misalnya as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, itu kan pencuri baik laki-laki maupun perempuan, potonglah kedua tangannya. Ya itu kan sebabnya karena ada sahabat yang mencuri di atas satu dinar, di atas 1 dinar atau berapa ya ukuran 1 dinar kalau tidak salah. Kenapa mencuri hanya mencuri yang hal yang ringan itu kan nggak dipotong tangan. Nah, itu sebabnya sebab sahabat khusus. Nah, tapi itu dipakai untuk semua, semua hukum. Ada juga misalnya ada ayat itu, aynama tuwallu fasama wajhullah, kemanapun kamu menghadap maka Allah itu ada di sana. Artinya apa? Artinya aynama tuwallu fasama wajhullah, walillahil masyriq wal maghrib, bagi Allah adalah barat dan timur, masyriq wal maghrib. Fa aynama tuwallu fasama wajhullah, maka kemanapun kamu menghadap Allah ada di sana. Artinya kamu menghadap, sholat menghadap kemana saja sah kalau menurut ayat ini secara umum. Walillahil masyriq wal maghrib, bagi Allah timur dan barat. Fa aynama tuwallu fasama wajhullah, kemanapun kalian menghadap Allah ada di sana. Nah, artinya kalau kita mengikuti ayat itu secara umum, itu kan kita mau menghadap timur, menghadap utara sah, karena jelas ayatnya fa aynama tuwallu fasama wajhullah, kemanapun kamu menghadap ya Allah ada di sana sah. Nah, tapi ayat ini punya sebab yang khusus. Sebab khususnya karena sahabat melakukan perjalanan dalam sebuah perjalanan, dan ketika itu mau sholat dia tidak tahu arah angin. Kemudian kalau zaman dulu kan bisa melihat bintang, bisa melihat mungkin hembusan angin, mungkin saat itu gelap, tidak bisa melihat bintang, tidak bisa melihat bulan itu ada di posisi mana. Akhirnya sholat lah, ketika sholat ketika tahu lah ternyata arah anginnya salah, lapor ke Nabi, saya kok tadi malam sholatnya salah kiblat sepertinya. Lalu turun ayat ini, walillahil masyriq wal maghrib, aynama tuwallu fasama wajhullah, kemanapun kamu menghadap Allah ada di sana sah. Bagi kasus yang ini tadi, ketika tidak tahu arah angin, sholat menghadap manapun, kayak ayat itu yang dipakai. Ya sama kita itu tadi dipakai ketika kita dalam perjalanan misalnya mau menuju ke timur, naik kereta api misalnya mau menuju ke timur, itu kan kita sholat ya menghadapnya ke timur, kan nggak ke barat, ya itu sah saja pakai ayat itu tadi. Ini ayat itu kan yang dipakai al-ibrah bi khususi sabab, yang dipakai adalah sebab yang khusus, sebab ketika nggak tahu arah mana angin, atau kita dalam kendaraan yang kita tidak bisa mengontrol posisi kita, yang tidak bisa dalam kendali kita. Kalau dalam kereta api atau dalam pesawat misalnya, kita dari Eropa mau pulang ke Indonesia, atau dari Mekah mau pulang ke Indonesia, itu kan arahnya menghadap ke Indonesia kalau sholat di pesawat, kan nggak dalam kontrol kita. Nah itu yang dipakai ayat tadi, fa aynama tuwallu fasama wajhullah, kemanapun kamu menghadap Allah ada di sana. Nah itu sebabnya sebab khusus. Nah terkait dengan ayat ini seperti itu Pak, cara memahami. Jadi nggak dipukul rata, yang orang baik pasti dapat orang baik, orang buruk pasti dapat orang buruk, enggak, karena kan sebabnya khusus kan. Sebab masalah Aisyah yang difitnah melakukan hubungan zina dengan sahabat, kemudian turunan ayat tadi, orang baik itu pasti dapat orang baik, orang buruk pasti dapat orang buruk. Nah, dan dijelaskan juga di akhir ayatnya itu kan ada penjelasan, ulaika mubarra'una mimma yaqulun, ya, mereka itu ya sudah terbebas dari apa yang dikatakan, yang difitnahkan oleh mereka, kan ada penjelasannya. Jadi Allah sudah membersihkan fitnah-fitnah itu sehingga terbebas dari situ. Oke, mungkin itu. Ada lagi tambahan ya? Cukup. Ya, kita lanjut insyaallah minggu depan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.